Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudhatul Jannah, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Dosen pengampu Bapak Sibghatul Akbar Tirta Adiguna, MPD. Segala puji atas kehadiran dan rahmat Allah Ta'ala yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan tugas atau presentasi mata kuliah Pancasila. Pendahuluan. Filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat kehidupan alam semesta dan keberadaan manusia. Manusia itu memiliki peran penting dalam membantu memahami realitas secara mendalam. Melalui kajian filsafat, manusia tidak hanya dituntut untuk menerima kenyataan begitu saja. Filsafat mengajarkan manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan sistematis dalam menghadapi berbagai fenomena kehidupan. Hal ini membuat filsafat tidak hanya relevan dalam tataran individual, tetapi juga dalam tataran masyarakat dan negara. Salah satu contoh penerapan filsafat dalam kehidupan bernegara dapat dilihat pada Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia tidak hanya sekedar kumpulan nilai-nilai luhur, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang mendasari kehidupan bangsa dan negara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki struktur yang sistematis, hierarkis, dan logis, sehingga menjadi pedoman moral dan etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, sosial, maupun politik. Di sini saya akan membahas pengertian filsafat secara umum. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat, serta unsur-unsur Pancasila yang mencerminkan pendekatan filosofinya. Pemahaman tentang Pancasila sebagai sistem filsafat diharapkan dapat memperdalam penghayatan kita terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sekaligus memberikan landasan bagi penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, logika, dan etika yang kuat. Sekarang kita akan membahas pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat itu berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi philo itu cinta, sophia kebijaksanaan. Dan filsafat secara umum dapat dipahami sebagai upaya manusia dalam mencari hakikat kebenaran dan pemahaman yang mendalam mengenai dunia, realitas kehidupan, serta keberadaan manusia. Jadi filsafat itu bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari segala sesuatu, baik dalam eksistensi, moralitas, hingga pengetahuan. Filsafat itu memiliki ciri-ciri sebagai ilmu yang kritis. Yang tadi saya bilang ya, kritis, spekulatif, rasional, dan sistematis. Sebelum kita mengartikan apa itu kritis, spekulatif, rasional, dan sistematis, kita membahas filsafat dulu ya. Filsafat tidak menerima jawaban begitu saja, tetapi mempertanyakan dan mengeksplorasi lebih jauh untuk mencapai pengertian yang lebih jelas dan mendalam. Filsafat itu mempunyai
beberapa cabang utama seperti metafisika, studi tentang realitas, epistemologi, studi tentang pengetahuan, etika, studi tentang moralitas, dan estetika, studi tentang keindahan. Baik, di sini baru kita akan menerangkan pengertian dari sistematis, hierarkis, dan logis. Apa itu sistematis? Sistematis Pancasila dirumuskan dengan runtutan yang jelas, saling terhubung, dan memiliki keteraturan yang sistematik. 5 sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan pemikiran. Sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama itu menjadi landasan bagi sila-sila lainnya. Alasannya kenapa? Karena keyakinan akan Tuhan membawa konsekuensi moral yang mempengaruhi sikap manusia terhadap sesama. Lalu sila kedua dan sila ketiga bangsa ya. Demokrasi sila keempat, dan keadilan sila kelima. Untuk pengertian hierarki sendiri, hierarkis Pancasila memiliki struktur yang artinya urutan sila dalam Pancasila tidak bersifat acak. Jadi hierarkis itu berurutan. Kalau tadi sistematis itu berhubungan antara sila pertama dengan sila yang lain. Kalau hierarkis itu berurutan. Jadi hierarkis itu tersusun sesuai dengan tingkat prioritasnya. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menempati posisi paling dasar sebagai landasan moral dan spiritual bagi sila-sila berikutnya. Kemudian sila kedua hingga kelima, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hierarki ini menunjukkan bahwa prinsip ketuhanan merupakan dasar yang mengarahkan hubungan antar manusiawi dan struktur sosial di Indonesia. Selanjutnya, pengertian dari logis Pancasila itu bersifat logis karena antara sila-sila tersebut terdapat keterkaitan atau koherensi ya. Sila dapat dijelaskan dan dibuktikan secara logis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman manusia. Ketuhanan seperti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menuntut adanya penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar dari persatuan bangsa. Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Tadi kita membahas tentang pengertian filsafat. Sekarang unsur-unsurnya. Unsur-unsur utama yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan manusia dan bernegara. Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Ontologi. Apa itu ontologi? Jadi ontologi itu studi tentang ada atau eksistensi. Dalam konteks Pancasila, ontologi sendiri itu berhubungan dengan hakikat realitas yang ingin dijelaskan oleh Pancasila. Yang kedua, epistemologi Pancasila. Apa itu epistemologi Pancasila? Epistemologi itu filsafat yang menjelaskan tentang pengetahuan dan cara manusia memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, Pancasila dapat dipandang sebagai dasar pengetahuan yang memberikan panduan bagi rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu memberikan
kerangka berpikir untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kita hidup bersama secara adil dan harmonis dalam suatu bangsa. Yang ketiga, aksiologi Pancasila. Apa itu aksiologi? Jadi aksiologi adalah filsafat yang membahas tentang nilai-nilai. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Seperti sila pertama, memiliki nilai religius. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Sila ketiga, nilai kebangsaan. Sila keempat, nilai demokrasi. Dan sila kelima, nilai keadilan sosial. Logika Pancasila dalam filsafat adalah cara berpikir yang benar dan rasional. Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki logika yang jelas, di mana setiap sila memiliki keterkaitan satu sama lain. Etika Pancasila. Apa itu etika Pancasila? Jadi etika Pancasila itu cabang filsafat yang membahas tentang baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung norma-norma etis yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Jadi di sini pembahasan kita mempunyai kesimpulan, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kerangka yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang holistik, mencakup aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, logika, dan etika. 5 sila dalam Pancasila saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh, memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman politik, tetapi juga memiliki dimensi yang filosofis yang mendalam. Baiklah, itu materi pembahasan mata kuliah Pancasila mengenai filsafat, unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya atau salah dalam perkataan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.